Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Euslia Putri Zahra selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang definisi sosial. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Selvi Julianti BN dengan NPM 2402060049. Dan saya Betami Fitri Agus dengan NPM 2402060039. Nah, apa saja sih yang kita akan bahas teman-teman? Mari kita lihat. Yang pertama itu pengertian deviasi sosial. Yang kedua, ciri-ciri deviasi sosial. Yang ketiga, bentuk-bentuk deviasi sosial. Yang keempat, dampak deviasi sosial. Yang kelima, upaya pencegahan deviasi sosial. Yang keenam, yaitu mari kita lihat tentang kasus deviasi sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari deviasi sosial. Deviasi sosial atau perilaku menyimpang adalah fenomena universal yang hadir di setiap masyarakat, yang tidak terlepas dari budaya, zaman, atau sistem sosialnya. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas struktur, norma, dan dinamika interaksi dalam masyarakat. Deviasi tidak hanya terbatas pada tindakan yang kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup berbagai perilaku dianggap tidak sesuai dengan harapan sosial dan budaya. Memahami deviasi sosial secara menyeluruh juga memerlukan analisis yang melampaui permukaan dan menggali akar penyebabnya. Dan selanjutnya, yang pertama yaitu pengertian dari deviasi sosial. Perilaku menyimpang atau deviant behavior merupakan bagian dari masalah sosial yang terjadi tak kala individu maupun kelompok di dalam masyarakat melakukan tindakan berekspresi yang bertentangan dengan norma-norma yang telah lembaga di tengah masyarakat, baik secara sadar maupun tidak disadari oleh pelakunya. Selanjutnya yaitu ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tidak sesuai dengan norma, yaitu bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat, baik formal seperti hukum maupun informal seperti etika. Yang kedua yaitu ditolak masyarakat, yaitu perilaku yang mendapat sanksi sosial seperti teguran, pengucilan, atau hukuman. Yang ketiga yaitu bersifat relatif dan mutlak, tergantung konteks budaya atau waktu, tapi ada juga yang universal seperti pembunuhan. Dan yang keempat, merugikan, menimbulkan kerugian materi, fisik, ataupun psikologis bagi diri sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir yaitu memiliki pola. Perilaku ini terjadi dengan pola atau kecenderungan tertentu, tidak acak, dapat didefinisikan jelas dan dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria sosial. Bentuk-bentuk deviasi sosial. Yang pertama berdasarkan sifatnya. A. Positif, membawa dampak inovatif dan kemajuan, contohnya emansipasi wanita. B. Negatif, yang merugikan dan berpotensi dikenakan sanksi, contohnya pencurian, korupsi. Yang kedua berdasarkan perilakunya. A. Individual, yaitu yang dilakukan oleh satu orang, contohnya mencontek dan lain-lain. B. Kelompok, yaitu dilakukan oleh sekelompok orang dengan subkultur menyimpang, contohnya geng motor atau mafia, tawuran, dan lain-lain. Yang ketiga berdasarkan intensitasnya. A. Primer, sifatnya sementara, tidak berulang dan masih ditoleransi, contohnya terlambat ke sekolah sesekali. B. Sekunder, sering berulang, sudah jadi bagian identitas dan tidak ditoleransi, contohnya kecanduan narkoba, pembunuhan, dan lain-lain. Dampak deviasi sosial. Yang pertama, dampak negatif, yaitu terjadi dan mengancam keteraturan sosial, penyimpangan yang meluas seperti kejahatan, korupsi, kekerasan, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, dampak positif, yaitu memicu perubahan sosial seperti memperkuat solidaritas dan memperjuangkan kesetaraan genre dan lain-lain. Upaya pencegahan deviasi sosial. A. Dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan agama sejak dini. Yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Yang keempat, memberikan pengawasan dan bimbingan. Yang B. Dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, menerapkan tata tertib yang jelas. Yang kedua, mengoptimalkan peran guru dan konselor. Yang ketiga, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut adalah contoh kasus deviasi sosial formal. Kasus tawuran maut di Padang.
13 September 2025. Waktu dan lokasi, tawuran terjadi pada Sabtu dini hari 13 September 2025 di kawasan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuraji, Kota Padang. Korban, peristiwa ini menelan korban jiwa, seorang remaja meninggal dunia akibat pengeroyokan. Pelaku, polisi berhasil menangkap 5 orang remaja yang diduga terlibat dalam tawuran. 4 diantaranya masih berstatus di bawah umur. Dari kasus di atas, tawuran merupakan bentuk deviasi sosial formal karena melanggar norma dan hukum yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya merusak ketertiban sosial, tetapi juga merenggut nyawa seseorang dan menimbulkan kerugian material dan imaterial. Nah, kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Deviasi sosial atau perilaku menyimpang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan ini bisa beragam, mulai dari pelanggaran norma sederhana hingga tindakan kriminal yang merugikan. Baiklah teman-teman, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.